sanak semua, kita jumpa lagi di channel Firdaus Abi. Channel ini akan menyampaikan informasi-informasi inspiratif untuk kita semua. Yuk, tetap di sini. Setelah naskahnya itu dibaca, begitu selesai naskah itu, semua tepuk tangan bergemuruh luar biasa menurut saya ketika itu. Dan rasanya melebihi A+ dibanding naskah pertama yang ditampilkan. Itu satu. Yang kedua, yang lebih menariknya adalah guru yang pembimbing yang duduknya di belakang, bagian belakang, dia berjalan dengan yakin, dengan langkah mantap, lalu sambil bertepuk tangan memberikan A+, lalu kepala anaknya diusap-usap begini. Bagus, bagus cerpenmu, bagus cerpenmu, katanya. Loh, si anak ini bingung. Dia menatap ke gurunya itu, masa bu, katanya. Iya, cerpenmu ini bagus, kata ibunya. Lalu mungkin karena dia tidak percaya, dia melihat kepada saya. Katanya, tahu anak semua apa yang dikatakan, yang ditanya kepada saya. Dia bertanya, Pak, apakah betul yang saya buat ini cerpen, Pak? Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunsana Firdaus Abi, pada kesempatan kali ini saya mengajak Dunsana untuk berkunjung ke sebuah sekolah, dan di sebuah sekolah ini ada kisah inspiratif yang bisa jadi bahan renungan bagi kita bersama. Kisah inspiratif ini berawal dari sebuah sekolah. Ketika itu saya diundang untuk hadir di tengah-tengah siswa. Kepala sekolah meminta pada saya untuk memberikan materi latihan menulis kepada siswa. Secara spesifik menulis cerpen. Nah, ketika proses berjalan, saya memang secara spesifik saya minta kepada pihak sekolah untuk butuh waktu 3-4 jam. Kenapa? Karena semua berangkat dari keinginan sekolah bahwa setelah pelatihan nanti siswa sudah punya bekal, sudah punya praktek, dan hasil karyanya ada. Nah, tentu saja tidak bisa hanya sekedar menyampaikan narasumber atau saya menyampaikan saja, tapi lebih dengan memberikan materi secara spesifik, sebentuk workshop lah begitu. Acara diawali dengan seremonial pembukaan. Kepala sekolah memberikan materi, memberikan motivasi pada anak-anaknya, dan kemudian dilanjutkan materi saya. Saya diberikan waktu kesempatan untuk 4 jam. Nah, bagi saya sesungguhnya waktu 4 jam ini saya pergunakan sebaik-baik mungkin agar ada waktu panjang bagi anak-anak menulis. Lalu saya berikan materi setengah jam pertama, kemudian ditambah dalam bentuk diskusi-diskusi. Bagi anak-anak yang mau bertanya, saya persilahkan. Tapi memang mungkin karena pesertanya adalah siswa kelas 7 dan kelas 8, maka tidak banyak yang bertanya. Ada 3 atau 4 orang yang bertanya. Lalu setelah 3-4 orang itu bertanya, maka saya lanjutkan dengan menulis. Mereka saya ajak menulis. Dalam proses menulis ini, menjadi pusat perhatian saya adalah pada seorang anak. Seorang anak laki-laki yang di saat kawan-kawannya menulis, dia asik dengan cara dia sendiri. Kemudian dia juga menyapa kawan dia yang lewat, karena posisi tempat duduknya itu berada di dua belakang. Dua belakang itu di paling belakang pintu masuk. Karena saya lihat tidak menulis, maka saya panggil dia ke depan. Saya ajak dia duduk di samping saya, di
bangku narasumber, karena ketika itu ada 2 bangku narasumber pihak sekolah waktu itu yang dipakai oleh kepala sekolah, kemudian bangku saya. Lalu saya ajak duduk di tempat saya. Ketika itulah kemudian saya bertanya pada dia, kenapa dia tidak menulis? Jawabnya enteng saja, saya tidak hobi nulis Pak. Lah, kalau Ananda tidak hobi menulis, kenapa Anda sampai di lokal ini? Ya, karena ketika itu guru minta semua, termasuk saya, untuk ikut mengikuti pelatihan ini Pak. Ya, anaknya jujur dan tentu saja ini kita apresiasi. Dia sangat jujur, dia sampaikan itu. Lalu saya tanya, kalau Ananda tidak suka menulis, Ananda sukanya apa? Pak, katanya kepada saya, daripada Bapak suruh saya menulis, mungkin akan lebih baik dan saya akan bisa terima kalau Bapak suruh saya lari 2, 3, 5 kali keliling lapangan basket ini di depan. Nah, saya menangkap bahwa anak ini hobinya olahraga. Saya tanya, Ananda hobinya olahraga ya? Betul Pak. Olahraga apa? Renang. Nah, dia lalu bercerita tentang dia suka renang. Dia sebut segala macam gaya, kemudian dia sebut bagaimana pengalaman-pengalaman dia berenang. Lalu saya gali, ini menarik juga ini si anak. Saya gali bagaimana proses awal dia belajar berenang, siapa yang mengajarkan, kemudian bagaimana prosesnya sampai hari ini, kemudian apa-apa yang sudah diikuti, apakah sudah pernah ikut lomba dan segala macam. Dia menjelaskan demikian detail. Dia mengaku mengenal renang itu sejak usia 3 tahun. Katanya pertama kali dibawa oleh bapaknya yang juga pelatih renang. Lalu kemudian saya tanya, sudah ikut lomba? Sudah Pak, saya sudah ikut 2 kali lomba. Lalu saya beranikan saja menebak bahwa pasti Anda tidak menang. Dia ketawa dan senyum, tukang ramal Bapak ya, katanya. Dari kondisi ini, kenapa saya tebak? Itu sebetulnya saya nebak-nebak saja untuk memberikan suasana pertemuan saya dengan anak kita ini, teman baru saya ini. Lalu kemudian dia bercerita, saya dengar, saya terima cerita dia segala macam, bagaimana keinginan dia ke depan, obsesi-obsesinya, kemudian impian-impiannya. Lalu kemudian setelah saya rasa cukup, saya persilahkan dia duduk. Lalu dia kembali ke tempatnya. Tapi apa yang terjadi? Si anak ini tidak langsung diam. Dia masih beraktivitas lain. Dia masih menyapa orang di sebelah kiri kanannya segala macam. Seakan-akan dia mau ngajak orang itu tetap bicara, tetap komunikasi dengan dia. Lalu ada temannya yang lewat lagi, dia sapa juga lagi. Nah, ini menurut saya ini si anak ini luar biasa. Lalu kemudian saya panggil dia ke depan lagi. Dia nurut, dia mendatangi saya, tapi dalam perjalanan menjelang dia datang, lalu tiba-tiba muncul ide saya. Saya minta pada dia untuk membawa pulpennya dan membawa kertas yang sudah disediakan panitia. Ketika itu panitia menyediakan kertas double folio. Peserta ketika itu saya minta untuk menulis cerpen di double folio yang disediakan panitia. Lalu si anak juga saya minta dia ke depan untuk membawa double folio yang dia miliki. Lalu saya suruh dia kembali duduk di sebelah saya. Ketika dia sudah duduk, saya katakan pada dia, Ananda, Bapak pelupa Ananda, Bapak sudah tua. Mau enggak Ananda sampaikan kembali cerita Ananda tentang Ananda berenang itu? Lalu dia katakan, Pak, kan barusan saya sampaikan pada Bapak. Ya, Ananda barusan sampaikan, tapi Bapak kan pelupa, udah tua nih, udah jauh dengan usia Ananda. Ananda tuliskan sehingga tulisan Ananda itu menjadi
oleh-oleh bagi Bapak nanti pulang ke Padang. Jadi Pak, semangat ya. Nah, di saat dia semangat itu, lalu kemudian saya beri ketentuan. Sekarang gini Ananda buat, tapi ada beberapa yang tidak boleh atau menjadi perhatian Ananda dalam menulisnya. Satu, dalam penulisan Ananda tidak boleh menulis nama anak asli Ananda dalam kisah itu. Ananda akan bercerita nanti soal bagaimana berenang tadi. Tapi jangan tuliskan nama lengkap Ananda. Tuliskan saja seperti mengatakan aku. Misalnya seperti ini. Aku belajar renang dibawa oleh ayahku dan seterusnya dan seterusnya. Lalu nama ayah juga tidak usah ditulis nama lengkap. Ganti boleh, ganti saja nama ayahnya. Yang tidak boleh itu ganti ayah, ya kan? Lalu tempat-tempatnya, tempat Ananda latihan, boleh Ananda ganti di mana, atau nama desanya Ananda ganti. Wah, oke. Kalau begitu saya coba Pak. Dia nulis. Ketika dia menulis, saya minta dia menulis tetap di tempat duduk awal, di tempat depan tempat saya itu. Akhirnya dia menulis. Ketika dia menulis itu, saya nikmati saja. Kepada peserta semuanya ketika itu saya umumkan waktunya cuma 1 jam. Tapi kemudian sampai pada waktu 1 jam itu saya umumkan waktunya sudah habis. Tapi peserta kemudian meminta tambah waktu 15 menit. Kemudian 15 menit itu saya sampaikan lagi waktunya sudah habis. Kemudian tambah lagi. Ada terjadi 3 kali penambahan waktu ketika itu. Jadi sudah 1 jam 45 menit. Akhirnya saya kumpul. Setelah saya kumpul, lalu kemudian saya tampilkan dulu salah satu naskah yang bukan milik dia, tapi milik yang lain. Pada cerpen kedua, saya sudah tanda ini sebetulnya. Cerpen sahabat baru saya tadi saya sudah tandai, tapi ketika saya memanggil namanya saya tidak melihat posisi ke arah dia, jadi saya pakai metode cara-cara seakan-akan saya tidak menandai posisinya. Dia duduk di sebelah kiri saya, di sebelah kiri. Lalu ketika saya akan membacakan nama, pengumuman namanya, saya seakan-akan melihat sebelah kanan. Naskah berikut kita baca dari teman kita, lalu saya sebutkan namanya. Semua ketawa, semua memberikan aplaus. Lalu si anak itu tampil dia dengan tenang, dengan senang, dibacakannya naskahnya. Setelah naskahnya itu dibaca, begitu selesai naskah itu, semua tepuk tangan bergema luar biasa menurut saya ketika itu. Dan rasanya melebihi aplaus dibanding naskah pertama yang ditampilkan. Itu satu. Yang kedua, yang lebih menariknya adalah guru yang pembimbing yang duduknya di belakang, bagian belakang. Dia berjalan dengan yakin, dengan langkah mantap, lalu sambil bertepuk tangan memberikan aplaus, lalu kepala anaknya diusap-usap begini. Bagus cerpenmu, katanya. Loh, si anak ini bingung. Dia menatap ke gurunya itu, masa Bu, katanya. Iya, cerpenmu ini bagus, kata ibunya. Lalu mungkin karena dia tidak percaya, dia melihat kepada saya. Katanya, tahu anak semua apa yang dikatakan, yang ditanya kepada saya. Dia bertanya, Pak, apakah betul yang saya buat ini cerpen, Pak? Itu yang ditanyakan. Apakah betul yang saya buat ini cerpen, Pak? Saya balik bertanya pada dia, menurut Ananda, yang Ananda tulis ini apa? Tak tahu saya, Pak. Lalu si guru tadi bilang lagi, ya ini cerpen, katanya. Ada kesan bahwa si anak ini
tidak percaya bahwa apa yang dibuatnya itu adalah sebuah cerpen. Lalu gurunya ini meyakinkan kepada dia, betul ini cerpen. Dan kawan-kawannya juga mengatakan dalam bahasa Minang yang artinya, betul apa yang kamu tulis itu cerpen, itulah cerpen. Lalu dia bertanya lagi pada saya, Pak, betul seperti ini buat cerpen, Pak? Saya mengangguk dan saya ikut mengusap kepalanya seperti yang dilakukan oleh si guru. Setelah latihan itu, di hadapan saya, guru pembimbing tadi menyampaikan apa yang terjadi kepada kepala sekolah. Kepala sekolah juga ketika mendengar hal itu, kepala sekolah juga terkejut dan geleng-geleng kepala, dan sekaligus mengucapkan ucapan terima kasih karena beliau tidak menyangka, beliau tidak menduga bahwa ada proses yang menarik yang didapatkan oleh anak-anak mereka. Demikian kisah anak Firdaus Abi, pertemuan kita kali ini dalam kisah inspiratif pada playlist Mengukir di Atas Batu kali ini. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.